Namun beruntungnya upaya pembunuhan tersebut gagal dilakukan. Informasi soal penyerangan dan percobaan pembunuhan belum pernah diungkap ke publik sebelumnya. Namun pihaknya memastikan upaya penyerangan untuk membunuh Putin benar-benar terjadi. Penyerangan dan percobaan pembunuhan itu terjadi sekira 2 bulan lalu. Sementara itu, sebelumnya diberitakan Putin disebut akan lengser pada 2023. Hal ini diprediksi oleh mantan Kepala Intelijen Inggris M16 Richard Dearlove. Menurut Dearlove, hal itu diyakini karena kondisi kesehatan Putin yang semakin menurun. Serangan gelombang kedua pasukan Rusia di timur Ukraina bakal lebih mengerikan dengan dikirimnya tentara Rusik. Rusik tidak jauh beda dengan grup Wagner, tentara bayaran yang sadis dalam menghabisi lawan-lawannya. Namun Rusik secara jelas memproklamirkan diri sebagai neo-Nazi. Anggota mereka difoto dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Kehadiran Rusik dan juga Wagner akan memperkuat pasukan Vladimir Putin untuk menguasai sepenuhnya wilayah Donbas. Ciri khas Rusik selalu memotong telinga musuh yang telah dibunuhnya, dan itu semacam piala yang diraih oleh Rusik. Rusik didirikan di St. Petersburg pada 2014 oleh Alexei Milsakov, 30 tahun yang dilatih sebagai penerjun payung di tentara Rusia, dan Yan Petrovsky yang berusia 33 tahun. Mereka pertama kali mendapatkan ketenaran ketika dikerahkan ke Ukraina Timur selama pertempuran di sana antara separatis Rusia dan militer Ukraina pada tahun 2014. Di halaman Milsakov di situs media sosial Rusia, Vontakte, dia memposting gambar yang menunjukkan dia mencopot telinga tentara Ukraina yang tewas. Ada juga foto dirinya mengukir Kolovrat swastika yang digunakan oleh orang Slavia paling kanan yang dibanggakannya dalam sebuah wawancara tahun 2020. Misakov juga dengan bebas mengaku sebagai seorang neo-Nazi dan mengatakan bahwa dia mabuk karena bau daging manusia yang terbakar. Halaman kontaktenya juga pernah menampilkan foto dia memotong kepala anak anjing ketika dia masih remaja. Milsakov dan juga Petrovsky bertemu di sebuah program yang dijalankan Gerakan Kekaisaran Rusia, sebuah organisasi supremasi kulit putih. Mereka menyerukan penangkapan Novorossiya, nama yang digunakan oleh ultranasionalis Rusia untuk Ukraina Selatan dan Timur. Kelompok ini diyakini terdiri dari beberapa ratus tentara bayaran yang lambangnya adalah Falknut, simbol Norse yang diapresiasi oleh supremasi kulit putih. Namanya mengacu pada benteng mitos kuno. Rusik baru-baru ini menerbitkan kartun kasar tentang seorang tentara Rusia yang pulang ke rumah dengan hadiah jarahan berlumuran darah untuk istri dan putranya. Judulnya berbunyi, jika Anda adalah pria sejati dan orang Rusia, bergabunglah dengan barisan kami. Kamu akan menumpahkan berliter-liter darah dari Rusofobia, keji, dan menjadi kaya dan keren. Pada hari Rabu, mereka digambarkan menyeberang ke daerah sekitar Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dengan kendaraan bertanda Z. Beberapa pejuang kelompok Wagner juga pernah bertugas di Rusik dan juga memiliki hubungan dengan politik ekstremis sayap kanan. Dikutip The Sun, komandan militer grup Wagner adalah mantan komandan pasukan khusus Dmitry Utkin. Sebuah gambaran bergambar pria yang diyakini sebagai Utkin menunjukkan dia dengan tato petir SS Nazi di leher. Muncul kabar Rusia memiliki rencana untuk menghabisi nyawa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selain itu, muncul pula kabar Rusia berencana menggulingkan Zelensky dari jabatannya saat ini. Namun kabar ini tegas dibantah oleh Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov. Bantahan Peskov tersebut diungkapkannya dalam wawancara penyiar Prancis LCI pada Rabu, dikutip dari Russia Today. Peskov menegaskan perubahan rezim di Ukraina bukanlah tujuan dari operasi militer yang digencarkan oleh Rusia. Moskow hanya menginginkan Ukraina menyetujui tuntutan yang diajukan delegasi Rusia selama negosiasi perdamaian. Pasalnya, sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Zelensky sempat menolak kesepakatan damai, di mana melalui pembicaraan itu pihaknya ingin mengakhiri operasi militer, kata Peskov. Ia menambahkan keputusan Peskov baru-baru ini untuk menarik pasukannya dari Kiev, ibu kota Ukraina, adalah sebuah isyarat atau itikat baik. Hal itu bertujuan untuk memfasilitasi negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Diketahui negosiasi terakhir antara Moskow dan Kiev digelar di Istanbul, Turki beberapa hari lalu. Rusia saat ini menuntut agar Ukraina secara resmi mengadopsi netralitas dan tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Namun, Kiev menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Selain itu, Rusia juga dianggap membantah klaim bahwa pihaknya telah berencana untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang memisahkan diri dengan paksa. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengunggah sebuah video di Telegram pada Selasa 24 Mei 2022. Dalam video yang beredar memperlihatkan persiapan pilot tempur baru Rusia sebelum diterjunkan ke medan perang. Mereka diseleksi dari beberapa orang agar bisa terpilih menjadi kandidat pilot tempur Rusia. Sebelum memulai penerbangan, para taruna menjalani pelatihan darat terlebih dahulu.
seperti mempelajari fitur lapangan terbang, navigasi udara, dan pengetahuan teknologi penerbangan. Setelah itu mereka dilatih agar bisa menerbangkan pesawat tempur Rusia dalam berbagai kondisi. Para kandidat pilot tempur ini ditugaskan untuk menerbangkan pesawat Tu-134, AN-26, dan L-410. Pada kesempatan yang sama, tampak ada pelatih pilot yang berada di samping salah satu kandidat untuk memberikan arahan dan penjelasan rute penerbangan. Rusia merilis rekaman video kru meriam howitzer Gyatsin S-152 mm beraksi di wilayah Donbas, timur Ukraina. Howitzer Rusia mengenai salah satunya tank Ukraina. Asap besar langsung mengepul. Dalam 24 jam terakhir, pasukan rudal dan artileri Rusia menghantam 73 pos komando, 578 area konsentrasi personel dan peralatan militer Ukraina, serta 37 unit artileri dan mortir di posisi tembak di dekat Soledar, Sol, Bahmut, Brestovo, Zakoto dan Nirkovo di Republik Rakyat Lugansk pada siang hari. 13 tank dan kendaraan tempur infanteri lapis baja, peluncur roket berganda 5 grade, dan 3 depot amunisi juga dihancurkan, kata juru bicara militer Rusia Majen Igor Konasenkov tanggal 23 Mei dikutip Tribun Timur.